Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari SKI kelas 6 bersama Ustadz Huda. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Siapakah tokoh-tokoh yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Kita akan pelajari materi pada hari ini. Mutiara Hikmah. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Peta konsep. Berikut ini adalah bagian yang bisa kalian simak jalur masuknya Islam ke Indonesia melalui 4 jalur. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, dan terakhir kesenian. Dari 4 jalur ini Islam masuk ke Indonesia. Adapun tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu di Sumatera itu ada Sultan Malikus Soleh. Nomor 2 Malik At-Tahir II. Nomor 3 Sultan Alauddin Riyad Shah. Nomor 4 Sultan Iskandar Muda. Jadi itu tokoh yang berperan menyebarkan agama Islam di Sumatera. Sedangkan di Kalimantan ada nomor 1 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Jadi adalah 2 tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kalimantan. Sedangkan di Sulawesi yaitu ada Khotib Tunggal Datuk Makmur yang pertama, yang kedua Khotib Sulung Datuk Sulaiman, dan ketiga Datuk Ritiro. Itulah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Sedangkan di tanah Jawa ada Wali Songo. Jadi ada wali yang jumlahnya 9 yang sudah diceritakan pada pertemuan yang lalu. Sebagai seorang pelajar muslim, kita harus mempelajari sejarah dakwah Islam di Indonesia. Kenapa? Dengan mempelajari sejarah masa lampau, kita dapat mengambil pelajaran untuk masa yang akan datang, agar dakwah Islam di tanah air tercinta ini lebih berkembang lagi. Jadi agar lebih berkembang kita harus tahu sejarahnya bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Penyebar agama Islam di Indonesia adalah para ulama, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun ulama yang datang dari daerah lain. Oleh sebab itu, di setiap daerah di Indonesia memiliki tokoh perjuangan Islam, baik tokoh yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam maupun tokoh pejuang Islam yang mempertahankan kejayaan Islam. Para ulama sangat besar peranannya dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar tahun 651 Masehi, yakni pada zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah. Namun, pesatnya perkembangan Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-14 Masehi. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Arab dan Gujarat. Mula-mula, agama Islam dikenal dan berkembang di pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu daerah Pasai dan Purlak. Daerah itu telah ramai dikunjungi oleh para pedagang Arab dan Gujarat. Mereka berdagang dan memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Sebelum itu, para pedagang Muslim telah sampai pada Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan sejarah kaum muslimin tertua di Indonesia yang terdapat di Gresik, Jawa Timur. Peninggalan tersebut berupa kompleks makam Islam, yang salah satu diantaranya adalah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makam itu tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, abad ke-11 Masehi. Dilihat dari bentuk dan coraknya, diperkirakan makam-makam itu bukan dari penduduk asli Indonesia, melainkan makam para pedagang Arab. Pada abad ke-9 Hijriah atau abad ke-14 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara telah memeluk agama Islam. Pada abad tersebut, agama
Islam berkembang dengan pesat. Karena banyak raja-raja pra-Islam yang telah memeluk agama Islam. Raja-raja yang sudah beragama Islam itu kemudian mendirikan kerajaan bercorak Islam, seperti kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Cirebon, Ternate, Banjar, dan sebagainya. Masuknya agama Islam ke Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat serta istiadat penduduk lokal. Ajaran agama Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat Islam sangat diterima penduduk lokal. Proses masuknya agama Islam di Indonesia masuk dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Islam masuk melalui perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan pada masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim. Tidak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Sebagai syaratnya, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal ini yang diduga memperlancar penyebaran agama Islam di Nusantara. Pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan dipulangkan kampung halamannya untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Kesenian. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran ajaran Islam, wayang memiliki peran yang sangat penting dan nyata. Contohnya Sunan Kalijogo yang merupakan salah satu tokoh Islam yang menggunakan pentasan wayang untuk berdakwah. Jadi wayang digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara oleh Sunan Kalijogo. Demikian Anda sekalian materi pada pagi hari ini, dan silahkan komen dan like untuk absensi ya. Terima kasih sudah menyimak materi pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.